Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lestari dengan NIM 233550008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran anak usia dini, disusun untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Lili Mulyadi MPD dan Bapak Asdi Birman SPDI MPD. Baiklah, yang pertama yaitu di dalam kegiatan pembelajaran, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, karena pendekatan yang dipilih dapat menentukan proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pendekatan secara holistik integratif, dan yang kedua pendekatan secara saintifik, yang ketiga yaitu pendekatan secara STEAM. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah metode baru atau kerangka kerja yang konseptual, metode untuk meningkatkan efisiensi alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses kegiatannya, mempergunakan logika induktif dan deduktif. Pendekatan di dalam pembelajaran pada gilirannya akan dilakukan model-model perencanaan pembelajaran. Dapat disimpulkan pendekatan pembelajaran ini alat bantu supaya kita lebih atau anak-anak lebih gampang untuk menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru atau pendidiknya. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran anak usia dini itu ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan secara saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini mampu memberikan kontribusi yang positif di dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak, sehingga anak mampu memecahkan masalah sederhana. Pendekatan saintifik ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan ilmiah seperti mengamati, bertanya, mencoba sesuatu, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua yaitu ada holistik integratif. Holistik integratif ini biasanya terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pada pengembangan pelaksanaannya, satuan PAUD ini harus melibatkan pihak terkait seperti instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Yang terakhir yaitu ada STEAM. STEAM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. STEAM ini merupakan model pembelajaran yang menuntut anak yang menghasilkan sebuah produk. Melalui kegiatan pembelajaran STEAM, anak distimulasi dengan memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam membuat hasil karya dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan menurut Muhammad Basir, yaitu yang pertama, pendekatan secara individual. Pendekatan individual ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pembelajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode ini tidak biasa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individual terhadap anak di kelas. Persoalan kesulitan anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual ini. Walaupun suatu saat pendekatan kelompok lebih diperlukan. Yang kedua yaitu ada pendekatan kelompok. Dengan pendekatan kelompok ini, diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial tinggi terhadap anak. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa emosi yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbinalah sikap kesetiakawanan sosial di dalam kelas. Anak-anak dibiasakan hidup bersama, bekerja sama di dalam kelompok, anak akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan, yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka yang mempunyai kekurangan. Artinya dapat disimpulkan bahwa pendekatan kelompok ini
anak-anak saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan ini nih, anak akan mempunyai motivasi yang berbeda, tetapi pada saat lain anak juga mempunyai motivasi yang rendah. Tetapi pada saat tetapi, anak didik yang lain yang kurang bergairah dalam belajar. Sementara sebagian besar anak belajar, satu atau 2 orang anak tidak ikut belajar. Mereka duduk dan berbicara atau berbincang-bincang satu sama lain tentang hal-hal lain yang terlepas dari masalah dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu ada pendekatan edukatif. Apapun yang guru lakukan di dalam pendidikan dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain seperti dendam, gengsi, ingin ditakuti, dan sebagainya. Anak didik yang telah melakukan kesalahan, yakni membuat keributan di kelas ketika guru memberikan pelajaran, misalnya tidak tepat diberikan sanksi hukum dengan cara eh, memukul badannya atau luka. Ini ini tidak ini tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan pendekatan yang salah. Guru guru telah menggunakan teori power, yaitu teori kekuasaan untuk menundukkan orang lain. Di dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan, karena hal itu bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif, yaitu tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak agar menghargai norma hukum, norma susila, moral, sosial, dan agama. Yang yang kelima itu ada pendekatan pengalaman. Satu pengalaman dikatakan tidak mendidik jika guru tidak membawa anak ke arah tujuan pendidikan. Akan tetapi, menyelewengkan dari ketujuan itu, kontinunya dengan kehidupan anak, interaktif dengan lingkungan, dan menambah integrasi anak. Betapa tingginya suatu pengalaman bagi anak, dari situ mereka akan menyadari pentingnya pengalaman itu bagi pengembangan jiwa anak, sehingga dijadikan pengalaman itu sebagai suatu pendekatan. Maka, dapat dikatakan pendekatan pengalaman itu fase baru yang diakui pemakaian di dalam dunia pendidikan. Yang keenam yaitu ada pendekatan pembiasaan, yaitu pembiasaan yang pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang kepribadiannya buruk pula, sementara pembiasaan yang baik akan membentuk anak menjadi baik pula. Anak kecil tidak seperti orang dewasa yang dapat berpikir abstrak. Anak kecil hanya berpikir konkret, kata-kata seperti kebijaksanaan, keadilan, dan perumpamaan adalah contoh kata yang benda abstrak yang sukar di pikiran anak. Anak kecil belum kuat ingatannya, ia lekas melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Perhatian mereka akan lebih mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang lain, dan yang disukainya. Yang ke-7 yaitu ada pendekatan emosional. Emosi atau perasaan adalah sesuatu yang peka. Emosi akan memberikan tanggapan bila ada rangsangan dari luar seseorang, baik rangsangan verbal maupun nonverbal. Mempengaruhi kadar emosi seseorang, rangsangan verbal itu misalnya ceramah, cerita, sindiran, pujian, ejekan, berita, dialog, anjuran, dan perintah atau yang lainnya. Sedangkan rangsangan nonverbal itu dalam bentuk perilaku yang berupa sikap dan perbuatan. Yang terakhir ada pendekatan rasional, yaitu pendekatan yang terletak pada akal. Manusia mempunyai akal, sedangkan makhluk lain seperti binatang dan sejenisnya tidak mempunyai akal. Jadi hanya manusialah yang dapat berpikir, sedangkan makhluk lainnya tidak mampu berpikir. Pembuktian tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan harus sesuai dengan tingkat berpikir anak. Kesalah pembuktian akal berakibat fatal bagi perkembangan jiwa anak. Usaha yang terpenting bagi guru adalah bagaimana memberikan peranan kepada akal
dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Karena keampuhan akal itu akhirnya akan dijadikan pendekatan rasional, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya ada konsep belajar mengajar anak usia dini. Belajar ialah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagaimana pengalamannya sendiri di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan mengajar adalah salah satu komponen dari kompetisi guru. Mengajar merupakan bimbingan kepada siswa dalam mata pelajaran bagi guru atau pendidik. Dari yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa, eee, pendekatan pembelajaran itu strategi yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi kepada anak usia dini. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.